Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 387. Setiap anak pasti pernah salah, nak. Tapi Allah selalu buka jalan pulang bagi siapapun yang mau memperbaiki. Kamu dan abangmu masih bisa menebus semuanya. Jangan berhenti berdoa, dan jangan berhenti memperjuangkan apa yang benar. Davian mengatupkan mata. Dalam diam, dia mengamini doa sang ibu, berharap waktu masih memberinya kesempatan untuk membetulkan semuanya. Air shower mengguyur tubuh Din tanpa ampun, deras dan dingin. Tapi dingin air tak sebanding dengan dinginnya kekosongan yang menjalari dadanya. Kakinya berdiri lemah, hampir goyah, bersandar pada dinding marmer kamar mandi. Dia mengepalkan tangan, meninju pelan dinding itu, bukan untuk melukai, hanya untuk meredam sesak yang tak tertahankan. Air mata terus mengalir, tak mampu dia bendung meski diguyur air sedingin es. Dia benar-benar lelah menelusuri 5 desa. Mendatangi kantor-kantor desa satu persatu. Menanyakan pada setiap petugas, setiap kepala dusun, siapa tahu ada data tentang seorang perempuan bernama Azarin. Tapi nihil. Dia bahkan mengunjungi beberapa masjid yang pernah menjadi lokasi dakwah besar. Karena katanya, dari sanalah seseorang pernah melihat perempuan mirip Azarin, bersama seorang anak perempuan kecil yang mirip Alina. Namun semua itu hanya harapan kosong. Dan kini, di bawah guyuran air yang mengalir tanpa henti, Din menangis. Bukan karena kelelahan fisik saja, tapi karena hatinya telah lelah berharap. Tak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya. Hanya isak tertahan. Hanya suara napas yang putus-putus. 16. Menyatu dengan suara air yang menghantam lantai kamar mandi. 1 jam berlalu. Din akhirnya mematikan shower, dia meraih handuk kimono yang tergantung, membungkus tubuhnya dengan asal. Kakinya menelangkah lambat keluar dari kamar mandi, menuju cermin besar yang menggantung di atas meja rias. Dia terdiam, menatap bayangannya sendiri. Mata itu merah, sembab, menyedihkan. Bukan mata seorang pria dewasa yang tegar, tapi mata seorang lelaki yang hancur karena kehilangan. Din tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir seperti mengejek dirinya sendiri. Lalu bibirnya bergerak, nyaris tanpa suara, namun penuh luka. Sampai kapan kamu menghukumku, Sa? Lirihnya. Sampai kamu dengar kabar duka tentangku. Dia menunduk, lalu kembali menatap dirinya sendiri. Aku hancur tanpamu, lanjutnya, nyaris seperti bisikan. Apa kamu bisa merasakannya, Sa? Rasa hancurku, rasa rindu ini, yang setiap malam membuatku nyaris gila. Matanya menutup, menahan lagi air mata yang hendak jatuh. Suaranya pecah. Kalau kamu enggan bertemu denganku, setidaknya datanglah di mimpiku, biarkan aku memelukmu, meski hanya dalam tidurku. Tangannya menyentuh cermin, seolah bayangan dirinya bisa menjadi pengganti sosok Azarin. Aku merindukanmu, sayang. Suaranya nyaris tenggelam. Sangat merindukanmu. Hening menyergap lagi. Dia masih terpaku di depan cermin, memandangi dirinya yang nyaris tak dikenali. Mata sembab, raut letih, dan sorot kosong. Dia menarik napas panjang, lalu membasuh wajahnya sekali lagi sebelum melangkah menjauh dari cermin. Dengan gerakan perlahan, dia membuka pintu lemari. Tangannya meraih koper kecil berwarna hitam yang sudah lama tak dia sentuh sejak kepulangan dari Mesir. Dia membukanya, mengisinya dengan beberapa potong pakaian sederhana, kaos polos, kemeja lengan panjang, celana bahan, dan 1 set pakaian tidur. Dia menyelipkan alat salat di sisi kanan koper, sarung,
baju koko, sajadah, dan Al-Quran yang dia letakkan paling atas. Tak lupa dia ambil topi dan kaca mata hitam. Bukan untuk gaya, tapi lebih untuk menyembunyikan wajahnya yang sudah terlalu tampak lelah, agar tak ada yang mengenali dirinya sebagai suami yang sedang kehilangan arah. Din tahu, perjalanan ini bukan lagi untuk mencari Azarin. Bukan pula untuk lari. Tapi untuk menemukan kembali hatinya yang sudah nyaris hancur. Besok, dia putuskan untuk tidak melanjutkan pencarian. Tidak lagi menyusuri kantor desa, masjid, atau bertanya dari pintu ke pintu. Kali ini dia akan pergi, untuk menenangkan diri. Pergi ke desa yang disarankan oleh pria parubaya yang pernah dia temui di terminal. Pria itu menyarankannya untuk bertemu seorang ustadz yang bisa membantunya meredakan gelisah, seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi, bukan sekadar penunjuk. Jalan. Perjalanan dari Sukabumi ke Pangalengan, Jawa Barat, memakan waktu kurang lebih 4-5 jam perjalanan darat, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca di daerah pegunungan. Din tak membawa banyak. Tak perlu. Hanya beberapa hari saja, dia pikir. Cukup untuk memberinya ruang bernapas. Cukup untuk berbicara dengan Allah tanpa diganggu pencarian yang melelahkan. Sebelum tidur, dia memindahkan koper ke dekat pintu kamar. Siap dibawa besok pagi-pagi sekali. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Din menutup mata bukan dengan harapan bertemu Azarin di dunia nyata, melainkan di dalam mimpi, sambil berdoa lirih semoga esok, dia bisa menemukan damai, meski belum menemukan sang istri. 17. Kek. Malam itu, di sebuah rumah sederhana yang berdinding kayu dengan lampu gantung temaram, suasana terasa begitu hangat. Di ruang tengah yang dilapisi karpet anyaman jerami, Azarin duduk bersandar dengan nyaman. Sebuah bantal besar tergeletak di pangkuannya, menyangga perutnya yang kian membesar. Di sekelilingnya ada dua perempuan yang kini menjadi penopang kesehariannya. Ibunya, yang sejak awal menjadi pelindung setia. Dan Mbak Santi, pengasuh Alina yang kini bukan hanya menjaga gadis kecil itu, tetapi juga turut menjadi tangan kanan Azarin, membantu di dapur, di rumah, bahkan dalam kegiatan membuat pesanan seperti ini. Di hadapan mereka terbentang kertas-kertas dan buku catatan. Azarin tengah menuliskan daftar kue yang akan mereka buat besok, pesanan dari Bu RT untuk acara majelis taklim ibu-ibu di masjid lingkungan mereka. Pena di tangannya bergerak perlahan, sambil sesekali tersenyum saat menyebutkan satu persatu nama kue. Jadi bolu kukus, lemper ayam, dan kue lapis untuk yang manis, ya. Terus untuk yang asin, pastel isi bihun dan risol mayo, ucap Azarin sembari mencoret-coret di buku kecilnya. Iya, jangan lupa tambahin naga sari juga. Bu RT tuh suka banget yang itu, sahut Herlina, ikut menuliskan daftar bahan-bahan di buku tulis lusuhnya. Mbak Santi yang tengah duduk di sebelah Alina, yang kini mulai mengantuk sambil memeluk boneka kelinci, ikut menimpali. Bu, kita bungkus pakai daun pisang aja, ya. Apalagi kue-kue tradisional, lebih enak dan harum. Plastik mulu kayak kaku banget rasanya. Azarin tertawa kecil. Setuju. Tapi daun pisangnya minta di pasar yang lapak pojok, ya. Yang muda-muda, yang lentur itu loh. Kalau yang tua, nanti malah sobek pas dibungkus. Siap, Komandan. Mbak Santi menjawab dengan nada main-main, membuat ketiganya tertawa pelan. Suasana sederhana, tapi begitu hangat. Tidak ada rasa mewah, tidak ada kemewahan, tapi hati mereka terasa penuh. Herlina melirik putrinya, lalu berkata pelan, "Kamu gak kecapean, nak?" Azarin menggeleng sambil tersenyum.
Enggak, Bu, justru kalau sibuk gini rasanya tenang. Hati ini jadi lebih adem. Dia menatap Alina yang kini sudah tertidur di pangkuan Mbak Santi. Apalagi kalau lihat Alina tidur nyenyak gitu, semua rasa lelah hilang. Sejenak mereka bertiga terdiam, saling menikmati keheningan malam yang damai. Di luar sana, jangkrik bersahutan. Angin dari sela-sela jendela kayu menggerakkan tirai tipis yang menggantung di sudut ruangan. Tak ada gemerlap, tapi ada ketenangan yang langka. Kehidupan baru Azarin memang tak mudah, tapi dia menemukan kebahagiaan kecil yang dulu sempat terlupakan. Di tengah kehangatan obrolan tentang kue dan belanja pasar subuh esok hari, perhatian ketiganya seketika teralih oleh suara ketukan halus dari arah pintu depan. Azarin, Herlina, dan Mbak Santi saling berpandangan sejenak. Kening mereka mengerut, bertanya-tanya siapa yang datang malam-malam begini. Biar Umi saja yang buka, ujar Herlina sembari berdiri perlahan. Tangannya terlebih dahulu menurunkan gorden tipis yang memisahkan ruang tengah dari ruang tamu. Dia tahu betul, putrinya malam ini hanya mengenakan daster longgar dan jilbab tanpa cadar. Begitu Herlina membuka pintu depan, wajahnya langsung berubah menjadi cerah. Dia menjawab salam tamu itu dengan senyum ramah. Ternyata, yang datang adalah Bu RT, dengan tas kecil di tangan dan raut wajah bersahabat. Maaf ya, ganggu malam-malam begini. Ini saya mau anterin uang untuk besok belanja. Jelas Bu RT tanpa ditanya. Wah, kenapa buru-buru sekali Bu RT, nanti besok juga bisa. Kalau belanja, bisa pakai uang kami dulu kok, kata Herlina sambil terkekeh kecil, menyambutnya masuk ke ruang tamu. 18. Bu RT sudah duduk di atas sofa kayu sederhana yang terlapisi sarung bantal batik. Gak apa-apa, Bu Herlina. Ini semua uang iuran ibu-ibu sudah dibayar lunas. Biar gak ada tanggungan, hati juga lega. Herlina tersenyum sambil menerima amplop tersebut. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu. Namun sebelum obrolan ringan berlanjut, Bu RT mengeluarkan sebuah bingkisan makanan dalam tas kertas berwarna coklat yang kini tampak menggoda di atas meja kecil di depan mereka. Aromanya harum, menggoda siapapun yang menghirupnya. Ini ada titipan juga, Bu, ujarnya sambil menyodorkan. Katanya untuk Ibu dan Neng Asa. Herlina mengerutkan dahi, sedikit bingung. Dari siapa, Bu? Dari Dokter Ali, jawab Bu RT santai. Katanya beliau ingin ke sini langsung, tapi karena sudah malam, beliau pikir tidak sopan. Jadi nitipkan lewat saya saja. Nama itu asing di telinga Herlina. Dia menoleh pelan ke arah gorden, seolah mencari bayangan dari anaknya. Dokter Ali siapa? Ya. Dari balik ruang tengah yang tak begitu jauh, Azarin yang sedari tadi mendengar pembicaraan itu langsung terdiam. Matanya melebar seketika. Dia mengenali nama itu. Segera dia berdiri, memperbaiki posisi jilbabnya, menariknya hingga menutupi sebagian wajah. Meski tak memakai cadar malam ini, dia memastikan marwahnya tetap terjaga. Langkahnya pelan menuju ruang tamu. Dia menyapa Bu RT dengan sopan, lalu duduk di sisi ibunya. Maaf jika aku harus menimpali, katanya pelan, namun jelas. Tadi aku tidak sengaja mendengar obrolan Umi dan Bu RT tentang Dokter Ali. Dia melirik sekilas pada bingkisan yang kini tergeletak di atas meja, makanan beraroma nikmat, disusun rapi dalam wadah eksklusif. Namun tatapan Azarin kembali beralih pada Bu RT, tenang dan penuh kendali. Umi saya kehilangan sebagian ingatannya, Bu. Beliau mengalami amnesia permanen karena satu hal yang, maaf,
belum bisa saya ceritakan, ujar Azarin. Sedangkan Dokter Ali, beliau adalah teman lama kakak saya. Mereka dulu sama-sama kuliah di Fakultas Kedokteran. Kakak saya kini tinggal di Singapura. Herlina menoleh ke arah putrinya, memperhatikan nada tenangnya yang justru membuat hatinya sedikit tak nyaman. Ada kekhawatiran yang muncul, meski belum tahu apa. Azarin melanjutkan, masih dengan suara yang lembut. Saya bertemu lagi dengan Dokter Ali di Posyandu kemarin. Jujur saya cukup terkejut, sekaligus bersyukur bisa bertemu teman lama di tempat sejauh ini. Tapi, dia menarik napas sebentar, lalu menatap kembali bingkisan itu. Dengan segala ketidaksopanan saya mohon izin untuk menolak pemberian ini. Bu RT tampak tertegun. Tidak menyangka akan mendengar penolakan setegas itu dari perempuan sehalus Azarin. Namun Azarin tetap tenang, sambil memegangi jilbabnya agar tetap menutupi sebagian wajahnya. Saya tidak bermaksud sombong atau merasa lebih, Bu. Tapi izinkan saya menjelaskan. Yang pertama, saya sudah bersuami. Tidak etis rasanya menerima pemberian dari laki-laki lain, sementara suami saya tidak ada di rumah. Dia menunduk sebentar, lalu kembali berbicara, pelan tapi tegas. Yang kedua, jika hari ini saya menerima pemberian ini, besok, dan lusa, beliau mungkin akan mengirimkan hal lain lagi. Saya ingin menjaga batas sejak awal. Dan yang ketiga, pemberian seorang pria kepada seorang wanita, atau keluarga wanita yang tak memiliki hubungan selain kenalan lama, pasti memiliki maksud, entah ingin menunjukkan perhatian, niat baik, atau bahkan perasaan. Suasana hening sejenak. Tak ada suara selain detik jam dinding yang terus berdetak di pojok ruangan. Azarin lalu berkata lagi, dengan suara yang kali ini lebih dalam, lebih menyentuh. Mohon maaf sebesar 19 besarnya, Bu. Saya tidak sedang menolak kebaikan, tapi saya sedang menjaga marwah sebagai seorang istri yang jauh dari suaminya. Saya ingin saat kelak saya dan suami saya dipertemukan kembali, tidak ada satupun fitnah yang bisa diarahkan pada saya. Tangannya mendorong pelan bingkisan itu ke arah Bu RT. Bawalah kembali, Bu. Berikan pada yang lebih membutuhkan. Wallahi, saya hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa bayang-bayang prasangka dari siapapun. Bu RT sempat terdiam sesaat, lalu tangannya kembali menyentuh bingkisan yang tadi ditolak Azarin. Wajahnya tak menampakkan rasa tersinggung, justru lebih kepada raut kebingungan yang dibalut niat baik. Neng Aza, ucapnya pelan, saya paham maksudnya, dan saya tidak mau memaksakan apapun. Tapi begini, ya. Di kampung ini, Dokter Ali itu dikenal baik sekali oleh warga. Beliau sering datang ke rumah-rumah warga yang sakit, bahkan kalau diminta malam-malam pun tak pernah menolak. Orangnya juga sopan, santun, gak neko-neko. Azarin mendengarkan dengan tenang, menunduk sedikit sebagai bentuk penghormatan. Dan, soal bingkisan ini, lanjut Bu RT. Saya rasa, kalau memang niatnya baik, sebagai bentuk silaturahmi, kenapa harus ditolak? Kadang rezeki itu Allah kirim lewat cara yang tak disangka-sangka. Hari ini menolak, siapa tahu justru menolak berkah. Bu RT tersenyum tipis, tulus. Kita gak tahu, mungkin itu memang rezeki Neng Aza sekeluarga. Allah yang atur. Azarin menarik napas perlahan. Wajahnya tetap teduh, tidak ada perlawanan atau pembelaan diri yang berlebihan. Dia tahu Bu RT tidak berniat buruk, hanya menyampaikan pandangan awam yang sering berlaku di tengah masyarakat. Lalu, dia pun menjawab dengan lembut, penuh pertimbangan. Betul sekali, Bu.
Rezeki dari Allah memang tak boleh ditolak, jika kita tahu betul dari mana dia datang, dan bagaimana bentuknya. Dia menatap Bu RT dengan mata yang tenang, jernih, namun mengandung kedalaman yang sulit disangkal. Saya percaya, rezeki tidak akan pernah tertukar. Jika memang Allah ingin memberikan kami berkah, maka itu akan sampai dengan cara yang paling baik, paling tepat, dan paling selamat dari fitnah. Azarin menunduk sejenak, lalu kembali melanjutkan. Tapi jika rezeki itu datang dalam bentuk pemberian dari seorang laki-laki yang bukan mahram, dalam keadaan saya tidak didampingi suami, maka izinkan saya untuk menjaga jarak. Bukan karena saya suuzon, tapi karena saya sedang menjaga amanah. Bu RT tampak mulai memahami. Herlina pun hanya menunduk, membiarkan putrinya bicara dengan suara hatinya sendiri. Azarin kembali berkata, saya tahu, mungkin niat Dokter Ali tulus. Tapi saya juga tahu batas-batas yang Allah tetapkan. Saya tak ingin membuka celah, sekecil apapun, yang bisa menjadi jalan bagi syubhat atau prasangka di kemudian hari. Dia tersenyum, lembut sekali. Lalu menambahkan, saya bersyukur punya tetangga seperti Bu RT yang selalu mengingatkan kebaikan. Tapi kali ini, mohon izinkan saya menolak, bukan karena saya merasa lebih benar, tapi karena saya ingin tetap merasa damai dengan pilihan saya sebagai istri. Dia meraih tangan Bu RT dengan hormat. Saya akan lebih bahagia jika bingkisan ini diberikan kepada tetangga yang sedang sakit, atau ibu janda yang tinggal di dekat kebun itu. Mereka lebih pantas menerimanya, dan saya yakin, itu juga bentuk silaturahmi yang tak kalah baiknya. Hening sesaat menyelimuti ruang tamu. Tak ada yang merasa kalah, tak ada yang merasa menang. Hanya ada saling pengertian antara dua perempuan dari generasi berbeda, yang satu menjunjung sopan santun kampung, yang satu lagi menjaga kehormatan rumah tangga dengan hati-hati. Akhirnya, Bu RT mengangguk kecil. Dia merapikan kembali bingkisan itu tanpa protes. Kalau begitu, saya pamit dan saya doakan, semoga Neng Aza selalu dalam lindungan Allah. 20. Azarin membalas dengan senyum yang tulus. Amin, Bu. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Semoga Allah juga limpahkan berkah untuk Bu RT dan semua ibu-ibu di kampung ini. Sepeninggal Bu RT, Herlina perlahan menutup kembali pintu rumah. Suasana kembali hening, hanya suara serangga malam yang terdengar samar dari luar. Dia kembali mendekat, lalu duduk di samping Azarin yang masih menunduk menata napas. Tanpa berkata apapun, Herlina langsung memeluk tubuh putrinya dari samping. Pelukan itu tidak erat, tapi terasa dalam dan menguatkan. Masya Allah, Nak. Bisiknya lembut, Umi selalu dibuat bangga dengan sikapmu yang bijak mengambil keputusan. Azarin hanya tersenyum. Dia memiringkan tubuhnya perlahan, merebahkan kepalanya di bahu sang ibu yang kini menjadi penopang di pundaknya. Matanya menatap lurus ke dinding rumah yang sederhana namun penuh kenyamanan. Herlina mengusap punggung putrinya dengan pelan, lalu bersuara lagi, kali ini diselingi gurauan ringan namun mengandung makna. Kemarin-kemarin keke banget mau cerai, tapi begitu dua pria datang ingin silaturahmi, kamu juga keke menolak. Padahal satu dokter, satu mantan suami. Dua-duanya jelas lebih dari cukup secara dunia, tapi kamu tetap bilang sudah bersuami. Senyum Azarin tak berubah, tapi napasnya terdengar lebih berat. Dia tidak tersinggung, tidak juga tersudut. Justru kalimat sang ibu memberinya ruang untuk menjelaskan apa yang selama ini ia rasakan. Umi, ucapnya pelan. Keinginanku untuk berpisah, bukan karena aku ingin bebas.
Bukan juga karena ingin membuka peluang baru dengan laki-laki lain. Dia menggenggam tangan sang ibu yang ada di pangkuannya, mengeratkannya. Tapi karena aku ingin menjaga diriku, menjaga kewarasanku, menjaga martabatku. Ketika seorang istri merasa dikhianati, lalu dia memilih menjauh, bukan berarti dia serta-merta boleh membuka pintu selebar-lebarnya untuk dunia masuk. Herlina mengangguk pelan, mendengarkan dengan sepenuh hati. Aku masih istri, Umi. Lanjut Azarin dengan suara yang mulai bergetar. Dan meski hatiku terluka, aku tidak akan menjatuhkan kehormatanku hanya karena sakit hati. Aku ingin, seandainya suatu saat aku dan suamiku benar-benar tak bisa bersama lagi, aku pergi dalam keadaan tetap terjaga. Dalam keadaan yang membuat Allah tetap ridha padaku. Dia menatap sang ibu, kali ini lebih tenang. Kalau aku menerima bingkisan itu, walau niatnya silaturahmi, atau kalau aku menerima ajakan bicara dari pria yang pernah ada di masa laluku, bagaimana mungkin aku bisa mempertahankan kehormatan rumah tanggaku? Bahkan jika rumah tangga itu sedang retak. Herlina menarik napas panjang, lalu mengecup kening putrinya. Umi hanya takut kamu menyimpan semua ini sendirian, bisiknya. Tapi ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang Umi kira. Azarin tertawa pelan, pahit namun tulus. Aku tidak kuat, Umi. Aku hanya tidak ingin anakku nanti tumbuh dan tahu bahwa ibunya menyerah tanpa menjaga dirinya sendiri. Tangannya menyentuh perutnya yang membuncit. Entah nanti aku akan sendiri atau tidak, yang pasti, aku ingin anak-anak ini kelak bisa bangga. Bahwa ibunya bukan perempuan lemah yang menukar prinsip hanya karena sedang rapuh. 21. Umi suka prinsipmu, nak, ujar Herlina, suaranya lembut namun penuh kekaguman tulus dari lubuk hati seorang ibu. Ucapannya sederhana, tapi terasa seperti pelukan kedua bagi Azarin. Azarin tersenyum, senyum yang tidak hanya menggambarkan rasa syukur, tapi juga ketenangan. Dia tahu, tak mudah bagi seorang ibu untuk melihat anak perempuannya melalui jalan hidup yang berliku seperti ini, apalagi dalam keadaan mengandung dan jauh dari suami. Tapi kepercayaan sang ibu padanya, pada pilihan dan prinsipnya, adalah kekuatan yang tak ternilai. Terima kasih, Umi, ucap Azarin pelan. Kalau aku bisa tegar hari ini, itu juga karena Umi yang selalu jadi cermin dan penopang buatku. Herlina tersenyum kecil, mengusap lembut kepala putrinya. Kita perempuan, nak, hanya bisa bertahan kalau kita tahu harga diri kita, tahu di mana kita berdiri, dan tahu kepada siapa kita kembali, gumam Herlina lirih. Harta bisa habis, cinta bisa luntur, tapi marwah dan iman itu yang akan tetap membungkus kita sampai akhir. Azarin mengangguk pelan, lalu membenamkan wajahnya di pelukan sang ibu. Pagi itu, langit masih menggantungkan sisa-sisa gelapnya ketika Din membuka mata. Usai tahajud yang panjang, dia menyempurnakannya dengan salat subuh, lalu duduk sejenak di sisi tempat tidur. Ada ketenangan di matanya, meski lelah belum benar-benar pergi dari wajahnya. Dia bangkit pelan, meraih koper kecil yang semalam sudah ia siapkan dan menariknya keluar dari kamar. Roda koper menyapu lantai marmer dengan suara lirih, membelah keheningan rumah yang mulai terisi kehidupan. Rumah ini memang tak pernah benar-benar sunyi. Sejak dulu, sejak Azarin masih tinggal di sini, rumah itu selalu hidup sejak sebelum fajar. Dan kini, ketika Azarin pergi, ibunya mengambil alih peran itu. Bukan hanya sebagai ibu dari anak-anaknya, tapi juga sebagai penanggung jawab rumah, tempat pulang yang tetap hangat, meski satu pilar sedang runtuh.